Tanggul kolam limbah pabrik kelapa sawit Harkat Sejahtera di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, jebol. Insiden ini terjadi pada hari Minggu 17 Mei 2020 sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan menyebabkan tercemarnya aliran sungai kebun sawit serta kolam ikan milik warga. Atas kejadian ini, warga mendatangi Camat Bosar Maligas untuk memanggil pihak perusahaan PKS PT Harkat Sejahtera agar mau memberikan ganti rugi terhadap warga yang terdampak pada kejadian tersebut. Pada Selasa 19 Mei 2020 sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, Camat Bosar Maligas Gerhard Lubis SH mengadakan rapat bersama pihak perusahaan PKS PT Harkat Sejahtera yang dihadiri manajer perusahaan Bapak Tambunan, anggota DPRD Kabupaten Simalungun Esron Simbolon, serta para warga yang terimbas dari jebolnya limbah tersebut. Sementara itu, manajer PT Harkat Sejahtera mengaku bersalah dan siap bertanggung jawab. Beliau mengatakan bocornya limbah sampai mencemari aliran sungai disebabkan faktor alam bukan disengaja. Dan pihaknya juga meminta maaf atas kejadian tersebut. Kamirin 8. Pak Saman berapa? Tapi itu pun, kalaupun ada permintaan yang tidak bisa kami sanggupi, kami mohon kita jangan main hakim sendiri. Ada hukum yang berlaku. Dan terus-menerus pada saat itu. Tidak karena hujan. Tidak ada hujan waktu itu. Bapak nggak tahu. Kami yang tahu di sini. Tidak ada hujan. Kejadian bencana. Baik. Selama PKS di sini, saya nggak pernah pak usul-usul itu. Yang mati, nah itu yang akan sulit kami verifikasi juga. Karena itu kami mohonlah. Saya juga beranggapan begini, ke depan, kalau anak cucu kita punya perusahaan dan terjadi seperti ini, bayangan saya, tadi saya bilang sama Pak Manajer, ini semua tidak kita inginkan. Anak saya ke depan punya perusahaan dan ada masalah, meledak tangkinya, meledak ininya, bencana seperti itu tidak diinginkan. Apakah kita mau mempersulit orang? Saya tanya begitu tadi. Saya tanya juga Pak Manajer tadi ya, apakah Bapak sengaja ada rencana meledakkan ini, memecahkan ini? Tidak. Nah, kami pikir Pak, sama lah kita buat. Itulah permohonan kami terhadap bibit sawit tadi Pak. Permohonan kami sama lah, hitungannya panen tadi lah. Kalaupun hasil sawit Bapak sebenarnya tidak 1 ton dalam sekali panen, kita anggap 1 ton lah itu. Kita anggap 2 kali panen lah yang dirugikan masyarakat, menunggu itu sampai bisa dipanen sendiri oleh masyarakat. Itulah permohonan kami Pak Rajali. Pun begitu, jangan kami juga memberatkan masyarakat, tapi kami mohon juga maklum dari masyarakat. Jangan sampai kami juga kolaps perusahaan ini. Ada karyawan kami juga yang bekerja di sana, cari makan di sana. Nah itulah permohonan kami. Silakan Pak ditanggapi. Baik, terima kasih. Izin untuk menanggapi penjelasan dari bapak-bapak semua. Di dalam isi surat juga kita sudah terbitkan untuk penanggulangan lahan sawit bapak yang terkena dampak cairan limbah. Itu kita sudah mengadakan alat berat dengan tujuan kita adalah untuk pembersihan alat tersebut, dan itu sudah datang alat baik di pabrik untuk melakukan pembersihan atau pengorekan. Suratman, salah satu warga yang memiliki kolam ikan dan terdampak sampai hancur akibat dari jebolnya tanggul limbah tersebut mengatakan. Kolam ikan abang. Kalau harapan saya selaku pengusaha kolam ikan, itu kan pasti kan karena limbah mereka itu bocor waduk mereka, sehingga mengakibatkan ikan kita mati banyak. 4 kolam itu pertanggungjawaban dari perusahaan untuk mengganti rugi kan tuh.
termasuk mencuci kolam. Itu lumayan banyak kan gitu kan. Karena itu memang sumber dari mata pencarian abang selama ini bang ya. Ya benar kan. Jadi bang, Bahkan sebelum berdiri perusahaan itu, PT Harkat itu memang udah kita kelola kolam ikan itu kan itu. jadi sudah lebih sekitar 20 tahun bang ya. Tahun 96 orang tua saya itu beli lahan itu, saya yang ngelola di situ kan gitu. Berarti bang, apabila tidak dikabulkan tuntutan abang ke pihak perusahaan Harkat tersebut, apa langkah apa yang kita buat? Ya kalau langkah saya selaku pemilik kolam ini, yang pastinya kita buat pengaduan ke pihak kepolisian agar supaya diproses, ditindaklanjuti kan gitu. Berarti Berapa banyak kira-kira kerugian apa? Sudah kami kalkulasikan kurang lebihnya 300 juta akibat limbah mereka itu yang jebol, menimbulkan ikan-ikan yang mati kan di 4 kolam itu, termasuk itu kerugian pakannya selama berapa bulan ini kan, di situ kita juga hitungkan, termasuk untuk mencuci kolam limbah kolam saya, naikkan lumpur. Ada berapa kolam apa? 4 kolam, 4 petak bang ya? 4 petak. Satu petak berapa bang isi dalam? Kalau satu petak itu sekitar bibit 1 ton masuk, karena kan luas memang kolam ini. Kanila bang ya? Iya, bibit 1 ton ikan tuh bang ya. iya. Berarti bang itu 4 kolam, berarti ada 4 ton ikan bang ya, bibit Ya, ikan bang ya. Begitulah. Jadi harapannya supaya perusahaan tadi Bertanggung jawab lah bang ya. untuk mengganti kerugian. Bang, setahu abang, selama ini limbah mereka memang melintas di parit tersebut bang. Itu sih memang sebelumnya pernah terjadi seperti ini, cuman hanya rembas-rembasan sedikit gitu aja kan. Terkadang kalau pas musim hujan itu memang mau meluap. Berarti ini bukan yang pertama limbah mereka meluap bang ya. Tidak. Berarti ini Ini udah udah ada beberapa kali. beberapa kali bang ya. Tapi yang terparah ini ya. Iya. Bisa bang ceritakan, kira-kira tahu nggak bang kronologis pertama jebolnya itu tadi bang? Kolam tadi, kolam limbah perusahaan tadi. Kalau Itu kurang lebih lebarnya lah bang, luasnya kolam itu. luasnya itu kalau 10 meter ada ini yang jebol ini yang untuk ini ya. Satu kolam itu bang. Iya. Itu dindingnya itu tanah, terbuat dari tanah atau batu bang? Kalau saya lihat pernah juga saya main ke sana dulu tahun 2010 waktu persoalan yang pertama kali itu dari tanah. Dari tanah temboknya itu bang ya. Berarti merembeslah dia setiap Merembes. waktu. Cukup. Satu lagi bang, ingin saya tanyakan bang. Jadi bang, ini kan kita menghadiri rapat tentang ganti rugi, Ya. kan gitu bang. Nah, sedangkan ini aja pun kan-kanalnya mau selesai. Apabila hari ini juga tidak selesai bang, gimana? Tapi kalau untuk saat ini saya berpikir karena saya juga di sini juga dibantu dengan Bapak Dewan juga kan ada di sini turun Pak Camat. Ya saya berpikir mereka itu tetap ingin menyelesaikan hari ini juga kan akhirnya gitu. Untuk saat ini. Terima kasih bang ya. Terima kasih bang ya. Mudah-mudahan dikabulkan bang permohonan abang oleh pihak perusahaan agar kedepannya lagi mereka tidak lalai dan usaha abang lancar Ya seterusnya. dan gitu juga harapan kami sama perusahaan agar kedepannya tidak terulang lagi seperti ini kan gitu kan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Nasrin, Desi, Media Berita Mona Lisa mengabarkan. Ya, masyarakat yang terdampak